sesuai janji kemarin nih Pak, saya ingin wawancara dengan Bapak terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang besar Pak. Sebelumnya boleh perkenalan secara singkat Pak tentang Bapak Suyatno? Terima kasih. Perkenalan, nama saya Suyatno, bekerja di instansi SD Negeri 2 Kaliwangi. Pada pagi hari ini untuk melaksanakan atau menjabat wawancara dari Bu Ismi. Iya. Terima kasih Bapak dan terima kasih juga atas waktu yang telah disediakan ya Pak. Baik Bapak, yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Terima kasih. Berdasarkan kasus tersebut, adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Terima kasih, seperti itu. Oh, gitu. Seperti itu ya Pak, luar biasa. Iya. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Terima kasih. Dalam menjalankan atau pengambilan keputusan, ini karena saya punya guru-guru yang hebat, maka tetap saya mengambil keputusan itu bermusyawarah dulu dengan para guru-guru yang ada di sini. Begitu. Ini Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa Pak? Yang biasa Bapak lakukan? Ya, terima kasih. Langkah dan prosedur yang biasa dilakukan oleh saya adalah pertama adalah mengajak guru-guru untuk berdiskusi. Misalnya ada permasalahan apa, itu guru-gurunya diajak berdiskusi melalui rapat atau dewan guru secara intern. Terima kasih. Ini Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Terima kasih. Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya tindakan preventif, ini akan lebih baik karena tindakan preventif itu akan mencegah sebelum terjadinya permasalahan yang besar. Terima kasih, seperti itu. Iya Pak. Saya lanjutkan ya Pak. Boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Terima kasih. Tindakan-tindakan dalam pengambilan keputusan adalah yang kami alami ini adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan perasaan atau persoalan yang melibatkan kemanusiaan. Itu seperti itu, sehingga kita ini agak lemah seperti itu kalau melibatkan perasaan kemanusiaan. Begitu. Ada rasa nggak enak mungkin Iya, ya, seperti Pak? itu, sehingga kurang. Gini. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwalnya gitu maksudnya Pak? Dan bentuk atau prosedurnya itu seperti apa Pak yang biasa Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Kalau di sini ini mohon maaf, tidak ada jadwal yang khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika, karena kalau terjadi sesuatu ini kita langsung saja menyelesaikan dan langsung juga antara keduanya kita koordinasikan dengan seluruh
guru-guru yang ada di sini seperti itu. Jadi kolaborasi nih Pak, Iya, koordinasi terus seperti dengan itu. guru nih. Tidak ada jadwal khusus, jadi apabila ada suatu kejadian ya kita langsung ambil langkah gitu. Oh, gitu. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Pak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Yang biasa membantu kepada kami atau mempermudah kepada kami ini adalah dalam pengambilan keputusan ini semua guru-guru yang membantu kami untuk penyelesaiannya, sehingga faktor-faktor dari bantuan dan yang mempermudah ini semuanya adalah dari para guru-guru atau rekan-rekan guru. Begitu. Oh, gini. Terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir ini Pak, dari semua hal-hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, terima kasih. Pembelajaran yang bisa diambil adalah tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Ya, kita katakan kita harus dalam pengambilannya adalah berhati-hati seperti itu. Ini luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas informasinya. Saya jadi menambah banyak pelajaran. Dan terima kasih Bapak atas sesi atau waktu kali ini, Pak, atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai. Sampai di sini dulu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiatul Jannah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, saya akan wawancara kepada Ibu Siti Umroh selaku Kepala SD Negeri 1 Kaliwangi terkait pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang besar. Selamat menyaksikan. Apa kabar Ibu? Baik, bagaimana kabarnya di sini juga? Alhamdulillah baik juga Bu. Sebelumnya saya terima kasih sekali Ibu sudah memberikan waktu kepada saya untuk wawancara. Saat ini saya ingin bertanya-tanya tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan yang besar Ibu. Sebisa saya menjawabnya. Ibu. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Yang selama ini saya lakukan yang mengidentifikasi itu dengan cara mengamati, mencari tahu dari berbagai sumber, mencari tahu siapa yang terlibat. Oh iya, mencari tahu siapa yang terlibat Ibu. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang ketika ada kasus yang sama-sama benar, itu kita sulit untuk mengambil keputusan. Karena itu dalam mengambil keputusan itu harus mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada dan memperhatikan konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Apakah efeknya dalam jangka panjangnya itu seperti apa? Luar biasa Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana langkah-langkah apa prosedurnya? Seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Ketika ada kasus, langkah yang saya ambil itu yang pertama itu tadi mengidentifikasi masalah dengan cara mengamati
mencari apa itu informasi dari berbagai sumber, kemudian dalam mengidentifikasi permasalahan itu kita sebisa mungkin untuk objektif, bukan subjektif. Nah, dalam mencari tahu siapa saja yang terlibat dan terdampak itu dari satu. Kemudian membuat kebijakan yang tepat yang sesuai dengan analisis yang ada. Kadang-kadang memang permasalahan yang dihadapi itu besar, tapi sebagai kepala sekolah harus bisa bijak dan Baik Ibu, lalu hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya pada kasus-kasus dilema etika Bu? yang menurut saya efektif itu ketika ada kasus dari etika itu kita komunikasikan dengan guru-guru yang ada di sekolah dan mengambil dalam mengambil keputusan itu keputusan yang berpihak pada peserta. Biasanya seperti pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya lanjutkan ya Bu. Hal-hal apa saja Ibu yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang tantangan bagi kami itu merupakan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adanya perbedaan visi, ada sisi kemanusiaannya itu yang menjadi dilemanya itu. Jadi kita harus benar-benar berpihak pada yang benar, maksudnya yang benar-benar kita itu adil bagi peserta Dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan gitu ya. Tadi yang Ibu sampaikan di betul. awal. Iya betul. Baik, saya lanjutkan Ibu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Atau menyelesaikan langsung di tempat? Atau ada jadwalnya Bu? Lalu bentuk dan prosedurnya itu seperti apa Bu? Masalah itu datang dengan tidak tidak disangka secara tiba-tiba. Karena itu kami tidak menjadwalkan Jadwal dalam menyelesaikan masalah. Sehingga ketika ada masalah ya diselesaikan pada saat itu. Sehingga masalah itu langsung selesai, tidak berlarut-larut. Dan prosedurnya juga Sama kayak tadi itu yang prosedurnya tadi yang diidentifikasi dulu, kemudian ditindaklanjuti, dipecahkan, kemudian ditindaklanjuti. Nah, Ibu, adakah seseorang atau fakta-fakta apa yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, Bu? Biasanya pihak yang biasanya membantu saya dalam pengambilan keputusan ketika dalam kasus-kasus dilema etika itu antara lain otomatis guru ya. Terus juga pihak yang dianggap memiliki kontribusi lebih dan memiliki pengaruh besar bagi peserta. Sehingga dalam kasus tersebut dan saya anggap mereka itu akan lebih mudah dalam memberikan edukasi terhadap peserta itu. Jadi ya itu kita mengambil bekerjasama dengan orang-orang yang punya peluang ini apapun lingkungan Baik Ibu, nah ini pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran yang sangat penting bagi kami adalah kita sebagai pendidik itu harus selalu tanggap
selalu tanggap, selalu peka terhadap atmosfer atau tersebut yang ada di lingkungan sekolah. Oh iya, berarti Pak, Ini atas waktunya dan atas informasi yang luar biasa, saya jadi banyak belajar dari Ibu. Dan mungkin untuk sesi wawancara kita sampai sini dulu Ibu. Terima kasih sama-sama, mudah-mudahan apa yang tadi saya berikan kepada panjenengan itu bisa bermanfaat, bisa menjadi apa itu namanya motivasi sebagai apa itu yang namanya referensi seandainya panjenengan nanti suatu saat bisa dalam kondisi etika itu bisa untuk referensi. Terima kasih. Ada kekurangan saya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Jadi, selamat menjalankan tugas kembali Ibu. Semoga sukses dan Ibu semoga sehat selalu. Demikianlah sesi wawancara tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan Ibu Siti Ngurah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kaliwangi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.